datang di podcast Padawan TV. Kita akan nemenin kalian dengan podcast seru dan fakta menarik yang pastinya bikin kalian itu makin update. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Sylvia Agustina dari kelas 11 Broadcasting dan Perfilman. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu murid berprestasi dari SMK Pawiatan 1 Kota Kediri. Kita sambut narasumber kita. Halo Kak. Halo Nanda. Gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu Nanda? Baik juga. Sebelumnya, pemirsa kan belum mengenal nama kakak itu siapa dan dari kelas apa. Boleh dong di-spillkan? Tentu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aurelia Wahyu Estabians, biasa dipanggil Aurel. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Nah, jadi gini nih Kak, aku sering banget lihat di IG itu, IG sekolah sering banget memunculkan kakak itu prestasi, entah itu prestasi pribadi, entah itu prestasi berkolaborasi, ataupun menjadi duta pelajar anti korupsi. Boleh dong diceritakan yang duta pelajar anti korupsi itu dulu? Tentu, ini prosesnya kan. Iya. Jadi sebelum menjadi duta pelajar anti korupsi, itu kan pasti ada yang namanya seleksi. Nah, di seleksi itu dimulai dari tingkat sekolah. Jadi awalnya wali kelas saya tuh ngirim poster pendaftaran duta pelajar anti korupsi ke grup kelas. Nah, di situ kita disuruh untuk mengirimkan perwakilan dari tiap kelas itu satu cewek dan juga satu cowok untuk diseleksi di tingkat sekolah di aula. Nah, waktu itu aku belum seberkembang ini dan juga public speakingku ya masih biasa aja gitu. Nah, tapi aku bisa dapat kepercayaan dari teman-teman dan juga guru wali kelasku untuk mewakili kelas di seleksi tingkat sekolah. Nah, alhamdulillahnya aku menjadi salah satu dari 3 perwakilan sekolah yang lanjut dan juga dikirim ke tingkat kota. Nah, di tingkat kota kita tuh diseleksi dari 3 tahap. Ada tahap campaign, yaitu bikin poster dan juga video kampanye terkait nilai integritas. Nah, alhamdulillahnya aku lolos dan juga lanjut ke tahap kedua, yaitu bikin esai. Esainya terkait pengalaman nilai integritas lah. Nah, di situ aku dapat peringkat 1 kan, dan itu lolos ke babak selanjutnya. Itu kayak bikin babak ketiga ini kayak tantangan gitu. Kita nyelesain tantangan dan juga soal-soal yang diberikan di e-learning-nya edukasi KPK. Itu banyak banget ya sebenarnya untuk tantangannya. Itu bisa kalian lihat di feed IG aku, itu ada bekasnya lah. Dan alhamdulillahnya di babak itu aku lolos dan dikirim sebagai perwakilan kota, tepatnya kategori putri ke tingkat Jawa Timur. Nah, di tingkat Jawa Timur ini aku speechless banget karena kan kita ketemu banyak temen dan juga mereka pasti yang terbaik lah karena kan dikirim dari tingkat kota kan. Nah, mereka tuh pasti public speakingnya tuh udah wow banget, mantep, dan juga mereka tuh bisa pede gitu untuk menyampaikan pendapat mereka dan juga bisa memimpin gitu berjalannya suatu kegiatan. Dan di situ kan kita nginep karantina kan selama 3 hari 2 malam. Dan kita tuh diajak selain workshop itu ada kayak kita ada kayak game-game gitu, game terkait anti korupsi dan juga kita saling bekerja sama dan juga berpendapat gitu terkait nilai integritas, dan itu luar biasa banget aku bisa kenal mereka. Dan aku kadang masih kontakan juga kan, kayak ngelihat mereka yang berkembang, aku pun juga berkembang, itu salah satu motivasi gitu. Oke, jadi intinya waktu di tingkat Jawa Timur itu kakaknya itu saling bertukar informasi ya, saling bertukar pengalaman. Benar. Kayak gitu. Dan dengar-dengar juga nih, kakaknya kan pernah ikut salah satu ajang lomba ya. Lomba, entah itu pribadi, entah itu berkolaborasi. Boleh dong di-spillkan satu-satu mulai dari yang pribadi dulu, lomba apa? Kalau yang pribadi kan, itu aku ada 2. Yang pertama itu duta, keduanya ada lomba kompetensi siswa. Itu waktu itu aku bisa terpilih ya,
bidangku kan accounting. Nah, aku bisa terpilih itu awalnya itu karena pada suatu hari ya kan, Bu Muja yaitu kepala programku itu memilih saya sebagai perwakilan jurusan akuntansi untuk mewakili sekolah di bidang accounting tingkat kota. Nah, di situ harinya itu sebenarnya mepet karena hamin 1 bulan kan. Dan persiapannya pun juga harus ngebut. Dan alhamdulillahnya aku juara 1 dan itu kita dikirim ke tingkat provinsi, yaitu LKS tingkat provinsi bidang accounting. Nah, pastinya di situ kan udah skillnya kan nggak usah ditanyakan lagi kan, skillnya pasti udah luar biasa. Dan itu aku banyak dapat kenalan juga dan juga di situ aku bisa kayak nge-challenge diri gitu untuk berkembang. Mereka di situ pasti udah yang siap banget secara mateng buat siapa yang cepet-cepetan kan. Kita tuh accounting itu sebenarnya kayak cepet-cepetan kan. Siapa yang duluan ngerjain dan juga yang tepat gitu. Tepat tapi cepat. Dan sayang sekali belum beruntung gitu ya kan untuk lanjut ke tingkat selanjutnya. Nah, gitu. Kemudian kalau lomba kelompok di bidang akuntansi itu aku ada beberapa ya, tapi ya salah satunya yang pertama kali aku ikutin dan itu juara itu adalah Accounting Olympiad di Universitas Tulungagung. Itu anggotanya ada 3, yaitu saya, Putri, dan juga Halwa. Nah, itu sebenarnya first lomba kita di bidang accounting. Dan itu susahnya kita ya, waktu itu adalah kita baru naik kelas 11, tapi udah ikut lomba. Dan itu masih awal banget. Nah, jadi materi kita sebenarnya belum terlalu dapet, dan itu pas banget sama PAS kalau nggak UTS. Pas banget. Jadi persiapannya ya ngebut banget. Tapi alhamdulillahnya itu kita dapat juara 1. Padahal itu pertama kali. Keren banget. Kemudian kalau untuk lomba kolaborasi, itu aku udah kolaborasi sama 2 jurusan. Jurusan pertama ada TKJ. Nah, di TKJ ini kita ikut lomba di bidang Internet of Things atau IoT di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Nah, dalam event MAGEX. Nah, kita di situ tuh buat inovasi bernama Jehwa atau Jamik Herb Waste AI. Nah, itu kita persiapannya tuh ada 3 bulan dan 3 tahap. Yang pertama itu ada proposal, yang kedua ada bikin video dan juga demonstrasi alat, ketiga kita presentasi, dan juga bikin exhibition atau pameran lah di situ. Nah, yang paling nggak aku nyangka itu adalah kita bisa juara 1 gitu. Keren. Dan dapat free pass ITS kan, teknik komputer tapi. Nah, di situ yang paling bikin aku shock lagi, kita tuh juara di antara universitas. Jadi juara 1-nya itu kan SMK, juara 2-nya itu universitas, dan juara 3-nya juga universitas. Gitu. Keren banget bisa bersaing, bisa menjadikan juara 1 dari perbandingan sebanyak itu di perkuliahan ya Kak ya. Benar. Oke, kira-kira pencapaian apa aja sih Kak yang udah pernah Kakak dapetin selama sekolah di SMK sini? Pencapaiannya tentu banyak ya. Terkait pertama ada pengembangan diri dan juga support dari lingkungan sekolah. Yang kedua itu kalau secara prestasi ya, itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya tuh kolaborasi, kita bisa berkolaborasi. Dan kalau accounting itu ada banyak ya. Salah satunya tuh yang menurutku paling wow itu adalah LKS sih, tetap lomba kompetensi siswa. Meskipun itu individu, tapi pengalamannya tuh bagus banget. Dan juga ketika kolaborasi ya, misal dengan selain TKJ itu ada dengan broadcast perfilman. Nah, itu kita 2 kali kan ikut lomba video. Alhamdulillahnya dua-duanya itu kita dapet juara. Nah, salah satunya itu ada lensa publik. Lensa publik itu kita mengangkat isu sosial yang terkait SDGs. Salah satunya kita ambil terkait clean action, yaitu terkait sampah lah. Kita ngambil topiknya tentang sampah. Nah, di saat itu kita survei kemana-mana buat nyari footage-nya. Kemudian kita nyusun skripnya bagaimana. Dan proses editingnya
kita sebenarnya kesusahan ya kan, karena kan sebenarnya basic saya dan Gita itu kan beda kan. Yang pertama kalau Gita kan lebih ke fotografi, kalau aku lebih ke ke creative writing kan. Nah, tapi kita saling melengkapi kok, karena ketika editing kita dapat bantuan juga dari Pak Rudi, enaknya dibikin apa, kayak gimana konsepnya, begitu. Oke, kira-kira kasih dong motivasi untuk para pemirsa yang melihatnya agar bisa seperti kakaknya ini, motivasinya apa kira-kira? Kalau dalam bidang lomba ya, misal kalian ingin ikut suatu lomba, kalau bisa jangan ragu dan juga jangan takut gitu untuk nyoba. Karena secara sekolah pun itu sangat mensupport gitu. Kalian misal mau ikut apa, itu pasti akan dibantu dan juga didanai. Nah, ketika kalian pengen ikut sesuatu, usahain kalian itu benar-benar effort lah. Kalian harus benar-benar effort dan juga punya persiapan yang matang. Karena kan sebenarnya dalam suatu lomba kan pasti akan dipilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, pasti pesertanya itu anaknya pasti terbaik banget kan pasti. Nah, kalau pengen menang ya, pastiin kalian itu ngelakuin semaksimal mungkin. Kalian harus mau untuk ngeluangin waktu dan juga tenaga. Pasti kan ketika suatu lomba kan mereka juga menyiapkan sebaik mungkin. Maka jangan sampai kita kalah gitu. Itu salah satu motivasinya. Oke, nah sebelum penutupan aku ada kata-kata nih untuk kalian. Sebentar ya. Karena prestasi tidak hanya milik siswa, tapi milik semua insan pendidikan yang mau berusaha dan menginspirasi. Nah, jadi seperti itu ya pemirsa perjalanan dari Kak Aurel selama menjadi pelajar di sekolah, entah itu mulai dari prestasi dan duta pelajarnya. Nah, sekian podcast dari kami, selamat melanjutkan aktivitas